Wabarakatuh. Nama budaya salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya Aisyana sebagai ketua kelompok 2 dan anggota-anggota saya yaitu ada Media, Amira, Afifah, Dimas, dan Mirza. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan presentasi PPT Bahaya Komunikasi yang telah kami buat. Tapi sebelumnya kami ingin berterima kasih pada Pak Taufan karena telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk maju dan memaparkan presentasi berikut ini. Oke teman-teman, apakah kalian pernah merasa risih dengan asap rokok di sekitar kalian meskipun kalian sendiri tidak merokok? Ya, pertanyaan kali ini mengarah pada presentasi kita pada siang hari ini, yaitu rokok pasif. Nah, pada saat kita membicarakan tentang rokok, kemungkinan besar perhatian kita tertuju pada para rokok aktif, yaitu orang yang menghisap tembakau dengan terang-terangan dan sadar. Namun perlu kita sadari juga kalau bahaya merokok bukan sebatas hanya pada mereka saja yang merokok, namun juga pada orang-orang di sekitar mereka yang terpapar asap rokok. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bahaya asap rokok, tentang bahaya rokok pasif dan bagaimana cara untuk melindungi diri kita sendiri dan orang yang kita cintai. Oke, ini juga ada rokok. Nah, untuk dalam pemahaman kita ada baiknya kita mengetahui pengertian dari rokok pasif. Apa itu rokok pasif? Rokok pasif adalah orang di sekitar rokok yang mendapatkan efek buruk dari seorang rokok. Rokok pasif jika menghirup asap rokok serta kandungan bahan kimia secara tidak sengaja sehingga dapat terpapar penyakit. Jadi rokok pasif ini merupakan orang yang tidak merokok tapi tidak sengaja terpapar zat-zat berbahaya yang ada di dalam asap rokok sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Oke, sekarang kita bahas zat-zat berbahaya apa saja yang ada di dalam rokok. Ini akan dibacakan oleh Kezia. Yang pertama itu tar. Zat berbahaya sudah dibebaskan ketika rokok dibakar. Kedua, panas yang tidak dan berwarna yang tidak dikekang oleh rokok. Ketiga, nikotin. Zat yang menyebabkan kecanduan dan membuat orang sulit berhenti merokok. Terakhir, sianida. Zat yang membuat sulit bernafas, kejang-kejang, dan hilang kesadaran. Oke, jadi dari sini kita juga perlu mengetahui ya, kalau ternyata rokok pasif memiliki dampak lebih berbahaya daripada rokok aktif. Jadi justru rokok pasifnya ya yang lebih berbahaya karena rokok pasif menghirup asap rokok yang dimana asap tersebut ada zat-zat berbahayanya. Nah, ini dia zat-zat yang sudah dijelaskan tadi. Kadang kita masuk ke risiko apa saja kah yang akan dialami oleh rokok pasif? Silakan dibaca Lila. Risiko dari rokok pasif: 1. Penyakit jantung dan paru-paru. Asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan paru-paru seperti asma, bronkitis, dan pneumonia. 2. Kanker. Rokok pasif juga berisiko terkena kanker paru-paru karena payudara dan kanker paru. 3. Gangguan kesehatan lainnya. Asap rokok juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan lainnya seperti kepala, iritasi mata, dan bahkan kematian. Nah, sekarang nanti kita perdalam lagi tentang penyakit-penyakit yang akan dialami oleh rokok pasif, mulai dari asma, bronkitis, dan pneumonia. Sekarang kita bahas dulu dari asma. Asma silakan dibaca. Asma sebenarnya merupakan penyakit keturunan atau mayoritas, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah zat toksik yang terkandung dalam rokok bisa memicu orang yang terkena asma menjadi kuman atau terjadi Oke, jadi karena rokok ini memiliki banyak kali zat-zat berbahaya, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit, contohnya seperti asma. Nah, karena di rokok itu terdapat zat nikotin, yang dimana kalau zat nikotin itu akan masuk ke saluran tenggorokan, itu akan merusak paru-paru dan mengiritasi saluran pernapasan. Sekarang kita lanjut ke bronkitis. Bronkitis sesuai namanya itis, berarti peradangan, yaitu peradangan pada bronkus. Bronkitis adalah peradangan atau iritasi pada dinding saluran bronkus, tepatnya pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Nah, bahkan penyakit bronkitis ini dapat menyebabkan sesak napas yang sangat parah ya. Sekarang kita penyakit pneumonia. Silakan Dimas baca. Pneumonia itu dengan pneumonia. Pneumonia merupakan peradangan pada bronkus juga, namun dengan ciri khas dahak berwarna merah panas.
Oke, jadi di sini pneumonia dan penyakit bronkitis ciri-cirinya hampir sama ya. Tapi yang membedakan adalah pneumonia merupakan penyakit yang menyerang paru-paru. Lalu kalau bronkitis penyakit yang menyerang bronkus atau saluran pernafasan. Kalau pneumonia ini ciri-cirinya ditandai dengan dahak buangan merah karat. Lalu bagaimana dengan cara penyembuhannya? Cara penyembuhan pneumonia itu wajib diberikan antibiotik oleh dokter. Misalnya seperti clarithromycin ataupun diberi obat batuk seperti ekspektoran atau enggak mucolytic. Nah, lalu kalau penyembuhan bronkitis itu cukup diberikan terapi suplemen saja. Misalnya kalau misalnya dia panas bisa diberi paracetamol atau ibuprofen. Kalau misalnya dia batuk bisa diberikan ekspektoran ataupun mucolytic, dan kalau misalnya dia sesak napas bisa diberikan salbutamol. Oke, di sini juga ada cara-cara untuk mencegah asap rokok yang berbahaya ini yang akan dibacakan oleh Dasya. 1. Sering-sering menghirup udara segar. 2. Melarang orang merokok di dalam rumah. 3. Menciptakan lingkungan bebas asap rokok. 4. Mendidik masyarakat tentang bahaya rokok pasif. 5. Menggunakan masker saat keluar rumah untuk mengurangi paparan asap rokok. Oke. Nah, kita semua memiliki peran untuk melawan bahaya dari rokok pasif ini. Misalnya dengan cara menciptakan lingkungan yang sehat, yang bebas dari asap rokok, tidak merokok di dekat orang lain, bahkan kalau bisa tidak merokok sekalian. Jadi mulai sekarang, ayo kita berhenti merokok untuk menyayangi diri Anda dan orang di sekitar kita. Sekian dari kelompok kami, saya Isyana mohon undur diri. Semoga dari presentasi ini kita bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau katakan ya? Oh, Ya, silakan dan Tindakan apa yang dilakukan pemerintah atau Kementerian Kesehatan untuk mengurangi rokok aktif agar tidak merugikan orang lain yang menghirup asapnya? Oke, terima kasih sebelumnya Cinta. Nah, kalau misalnya untuk apa yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu memberikan wawasan sejak dini dari sekolah misalnya juga bisa. Makanya jika kita belajar tentang bahaya rokok pasif agar teman-teman sekalian biar bisa tahu bahayanya apa saja dan tidak mau rokok gitu bisa. Ya, apa sudah cukup Cinta? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang ingin menambahkan lagi? Mungkin? Ya, kalau yang dari pemerintah ya itu salah satunya ya, pendidikan. Kemudian ada juga memberikan sosialisasi. Pak, Misalkan di kalau sosialisasinya kan nggak semua masyarakat tuh bakal mendengarin sosialisasi pemerintah tuh kan banyak orang yang acuh akan sosialisasi dari pemerintah tuh gimana tuh Pak? Tindakannya gimana Pak? ya tindakannya sebenarnya kembali ke diri masing-masing. Cuman kalau yang ditanyakan itu bagaimana caranya ya, caranya ya yang pertama itu tadi tentang pendidikan. Terus kalau misalkan di dalam rokok itu kan ada bungkusnya itu ada tulisan ya, merokok dapat menyebabkan ini gitu. Nah, kemudian ada gambarnya juga ya. Nah itu kalau misalkan ada orang yang seperti itu, sosialisasi itu sendiri ada yang seperti itu Hanya 9 menit. bukan tugas kita ya. Kalau misalkan harusnya dari pemerintah memberikan tugas ya. Harusnya memberikan hukuman tegas, misalkan peradilan tegas orang yang belum berusia 17 tahun tidak boleh merokok. Harusnya seperti itu. Kalau di bawah masih banyak kalau cuman peringatan begitu masih banyak Pak. Iya, makanya pemerintah harus tegas gitu. Jadi tegas kepada penjual. Tegas kepada penjual. Jadi setiap penjual tidak boleh memberi atau melayani anak-anak. Ya, harus tegas. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, udah ditutup. Oke, tangan untuk kelompok dua. Kelompok tiga. Saya